Hai, nama aku Ninda, dan IPK aku waktu lulus kuliah dulu 2,9. Dan waktu itu aku mikir, ya udahlah, mungkin aku emang bukan tipe yang pinter. Tapi sekarang aku udah belasan tahun kerja di luar negeri, lagi ambil S2 Neuroscience di King's College London. Dan channel ini tumbuh ke 80.000 subscriber dalam 5 bulan. Yang jelas ini bukan hasil dari IPK aku yang pas-pasan, tapi karena aku nemuin kebiasaan belajar yang beneran jalan, yang bisa terus-menerus upgrade skill aku. Dan itu yang mau aku share di video ini. 6 kebiasaan belajar yang bisa bikin kamu lebih pintar buat kamu yang udah kerja dan juga mau terus upgrade diri. Kita mulai dari yang pertama. Ikutin apa yang bikin kamu penasaran. Tapi sebelum kita bahas kebiasaan pertama ini, aku mau nanya dulu. Kamu masih inget gak sih pelajaran apa yang kamu hafalin mati-matian buat ujian akhir yang sekarang udah gak kamu inget sama sekali? Nah, itu bukan salah kamu. Itu emang cara sekolah bekerja. Hafalin ujian, akhirnya jadi lupa. Hafalin ujian lagi, jadi lupa lagi. Dan begitu kamu masuk dunia kerja, kamu sadar bahwa gak ada yang nanya nilai rapot atau IPK kamu. Yang ditanya cuma satu, kamu bisa apa? Nah, masalahnya kebanyakan orang tetap belajar dengan cara yang sama. Beli buku yang semua orang rekomendasiin. Akhirnya nggak dibaca sampai habis. Daftar course ditinggal di tengah-tengah. Karena mereka tuh belajar sesuatu yang merasa harus dipelajarin, bukan yang bikin mereka penasaran. Dan otak kita nggak bisa dipaksa tertarik pada sesuatu yang nggak kita peduliin. Nah, kamu coba tanya ke diri sendiri, hal apa sih yang nggak bisa kamu berhenti pikirin? Mau itu soal uang, karir, kesehatan, bisnis, apapun. Nah, itu sinyal. Karena waktu kamu belajar sesuatu yang bikin kamu penasaran, otak kamu tuh nggak perlu dipaksa. Dia otomatis nyambungin informasi baru ke hal yang udah kamu tahu. Otomatis ingat lebih lama, dan otomatis juga cari tahu lebih dalam. Kalau kamu belajar sesuatu karena merasa harus, karena orang lain bilang ini penting, atau misalkan karena ngerasa ketinggalan, otak kamu tuh bakal buang informasi itu dalam 48 jam. Buatku pribadi contohnya, aku udah lama banget berpikir untuk lanjutin S2. Tapi sama ini nyari-nyari belum ada jurusan yang bikin aku srek. Orang-orang bilang ya ambil MBA lah, tapi aku juga gak yakin ngambil MBA itu bisa nambah value buat aku. Well, ya, selain emang banyak yang bilang bagus buat networking. Akhirnya karena aku lagi ada ketertarikan ke topik mental health, psychology, dan juga neuroscience, dan ini emang lagi sering juga baca-baca bukunya, makanya akhirnya juga aku mutusin untuk ambil jurusan applied neuroscience. Jadi, kebiasaan yang bisa kamu coba sekarang, kamu pertama tulis 3 topik yang selalu atau lagi bikin kamu penasaran. Dan ini bukan yang kamu pikir harus kamu pelajari ya. Nah, 3 topik ini nih, misalnya kalau kamu ada ngeliat videonya, kamu bakal langsung klik. Nah, dari sana kamu pilih satu, dan itu bisa jadi fokus kamu. Yang kedua, tentuin target yang konkret. Nah, rasa penasaran itu penting, tapi tanpa arah, itu cuma jadi scrolling yang lebih intelek. Kamu butuh jawaban atas satu pertanyaan sederhana. Apa yang mau kamu hasilkan? Dan ini harus sekonkret mungkin. Jadi, bukan sekedar mau bisa public speaking, tapi misalnya mau bisa presentasi ke tim bulan depan tanpa keringat dingin. Atau bukan mau ngerti investasi, tapi mau beli ETF pertamaku sebelum akhir bulan ini. Atau bukan mau lebih produktif, tapi mau selesaikan satu project sampingan dalam 2 bulan. Nah, ini penting banget karena tujuan yang konkret itu fungsinya kayak filter buat otak kamu. Nah, setiap informasi yang masuk, otak kamu tuh otomatis nanya, ini tuh relevan gak sih buat tujuan aku? Kalau iya, akhirnya otaknya nyimpan. Kalau enggak, akhirnya otaknya membuang. Tanpa tujuan yang jelas, semua informasi kelihatan sama pentingnya. Dan kalau semuanya penting, akhirnya nggak ada yang masuk. Nah, kebiasaan yang bisa kamu coba sekarang, tulis satu kalimat. Misalkan dalam sekian minggu atau sekian bulan, aku mau bisa apapun itu yang hasil konkretnya kamu mau. Tempel di tempat yang kamu lihat setiap hari, dan itu yang akan nentuin apa yang perlu kamu pelajarin. Yang ketiga, belajar di sela waktu yang udah ada. Nah, ini yang paling sering aku dengar. Aku nggak ada waktu buat belajar. Dan jujur, aku juga dulu bilang hal yang sama. Tapi setelah aku perhatiin rutinitas aku sendiri, ternyata ada banyak banget waktu yang aku buang, yang sebenarnya bisa banget buat dipakai belajar, tanpa harus ngorbanin waktu istirahat atau waktu keluarga. Ya, contohnya, kamu commute ke kantor. Kamu bisa dengerin podcast atau audiobook topik yang lagi menarik buat kamu. Kamu makan sendirian lagi WFH misalnya. Kamu bisa nonton satu video pendek yang relevan sama skill yang lagi kamu kerjain. Kamu lagi beberes rumah atau lagi masak. Otak kamu sebenarnya masih bisa nyerap sesuatu. Kamu bisa aja tinggal pasang audio yang bermanfaat, mau itu audiobook atau podcast. Nah, ini bukan soal isi setiap menit dengan produktivitas. Ini soal sadar bahwa waktu yang selama ini kamu buang buat scroll sosmed atau e-commerce sebenarnya bisa jadi waktu belajar kalau kamu mau. Nah, bedanya orang yang terus berkembang sama yang rasa nggak ada waktu, bukan di jadwal mereka, tapi di pilihan kecil yang mereka buat setiap hari. Jadi kebiasaan yang bisa kamu coba minggu ini, cari satu aktivitas rutin yang nggak butuh fokus penuh.
Misal tadi kayak commuting ke tempat kerja, atau misalkan olahraga, atau beberes. Kamu ganti konten yang biasa kamu konsumsi saat itu dengan sesuatu yang relevan sama topik yang lagi kamu pelajarin. Yang keempat, mulai dulu, karena belajar itu butuh waktu. Nah, ini yang paling beda dari cara kita diajarin buat belajar. Waktu dulu di sekolah, urutannya tuh selalu kita belajar dulu, kita akhirnya praktek, kita hafalin teorinya, baru akhirnya boleh dicoba. Tapi di dunia nyata, urutan itu justru kadang bikin orang stuck. Mereka nunggu siap dulu. Misalkan baca semua bukunya, ikut semua course-nya, ngerasa cukup ngerti, baru akhirnya action. Dan karena nggak pernah merasa cukup siap, akhirnya nggak pernah mulai. Padahal yang lebih efektif adalah kebalikannya. Mulai dulu, stuck di tengah jalan, baru akhirnya cari jawabannya. Ini contoh nih ya, kamu mau bisa bikin konten. Ada 2 pendekatan. Yang pertama, ikut course konten kreator 20 jam. Pelajarin teori storytelling, algoritma editing, dan semuanya. Sebulan berlalu, kamu tahu tentang konten, tapi belum upload 1 video pun. Yang kedua, langsung bikin 1 video. Jelek juga nggak apa-apa. Terus kamu lihat apa yang nggak berhasil. Kamu cari tutorialnya, misalkan, ternyata hooknya nggak menarik. Jadi akhirnya kamu cari referensi hook yang bagus. Belajar pas kamu butuh buat masalah yang lagi kamu hadepin di depan kamu. Nah, informasi yang kamu cari saat kamu lagi stuck itu nggak akan kamu lupa. Karena otak kamu itu tahu bahwa itu adalah relevan buat masalah yang kamu rasain sendiri. Jadi kebiasaan yang bisa kamu coba, apapun yang lagi kamu pelajarin, ambil 1 langkah kecil yang konkret hari ini. Bukan belajarnya dulu, lakuin dulu meskipun belum sempurna. Baru akhirnya belajar dari hasilnya. Yang kelima, pahamin bukan sekedar hafalin. Nah, ini yang bedain orang yang beneran ngerti dari orang yang cuma kelihatan ngerti. Kamu pasti pernah ngerasa ini. Abis baca buku atau nonton video, ngerasa pinter banget. Tapi terus besoknya ada yang nanya soal itu dan kamu nggak bisa jelasin. Nah, ini bukan karena kamu nggak fokus, tapi karena kamu hanya menyimpan informasi, bukan beneran memahaminya. Ada teknik sederhana yang namanya Feynman Technique. Intinya, setelah kamu belajar sesuatu, tutup semua referensinya dan coba jelasin dengan kata-katamu sendiri, seolah-olah kamu lagi ngajari temen yang sama sekali nggak tahu soal topik itu. Kamu nggak usah pakai istilah-istilah keren yang kamu baca, tapi kata-kata kamu sendiri dan sesederhana mungkin. Kalau kamu bisa, berarti kamu beneran ngerti. Kalau kamu mulai bingung di tengah-tengah atau tiba-tiba nggak tahu harus ngomong apa, nah, itu bagian yang belum kamu pahami dan harus kamu balik lagi dan pelajarin lebih dalam. Di neuroscience ada penjelasannya. Waktu kamu paksa diri jelasin sesuatu dengan kata-kata sendiri, otak kamu tuh aktif menyambungin informasi baru ke hal yang udah kamu tahu. Itu yang akhirnya bikin pengetahuan jadi menetap, bukan cuma lewat. Nah, kebiasaan yang bisa kamu coba, pilih 1 hal yang kamu mau pelajarin minggu ini, tutup semua referensinya, dan coba jelasin ke diri sendiri. Atau kalau ada temen, jelasin ke mereka. Pakai bahasa sehari-hari. Bagian yang masih bingung, itu yang perlu kamu perdalam. Yang keenam, praktekin, jangan cuma disimpan. Ini kebiasaan yang paling banyak orang skip, dan ini yang bikin perbedaan paling besar juga. Nah, setelah belajar, kebanyakan orang tuh nyimpen. Mereka nulis catatan rapi lah, mereka simpen di folder laptop yang gak pernah dibuka lagi, dan nunggu sampai cukup siap buat nunjukin ke orang lain. Tapi satu-satunya feedback yang beneran valid itu adalah respons dari dunia nyata. Bukan nilai dari dosen dan juga bukan penilaian dari diri sendiri. Tapi ini tuh actually works atau enggak. Nah, kalau kamu belajar ngomong di depan orang, minta kesempatan presentasi walau cuma ke tim kecil. Kalau misalkan kamu lagi belajar bahasa Inggris, kamu coba kirim voice note ke temen dalam bahasa Inggris. Atau bisa juga coba ngobrol sama native speaker. Nah, setiap kali kamu mempraktekkan sendiri, kamu tuh dapat informasi yang gak bisa kamu dapat dari buku manapun. Which is, ini tuh works atau enggak, ini jalan atau enggak. Dan 1 iterasi di dunia nyata, itulah nilainya jauh lebih besar dari sebulan belajar teori. Karena di luar sana nggak ada nilai A atau B, hasil jauh lebih jelas. Ini kamu maju atau nggak maju. Nah, kebiasaan yang bisa kamu mulai sekarang, apapun yang lagi kamu pelajarin, coba cari cara untuk bisa praktekinnya dalam minggu ini. Meskipun kecil atau meskipun belum sempurna, baru perbaiki dari hasilnya. Jadi kalau aku recap, ada 6 kebiasaan supaya kamu bisa terus-menerus belajar dan upgrade skill. Yang pertama, ikutin apa yang bikin kamu penasaran, bukan yang orang lain bilang harus kamu pelajarin. Yang kedua, tentuin 1 target konkret yang mau kamu capai. Yang ketiga, manfaatin semua celah waktu yang mudah ada di keseharian kamu. Mau itu commute ke tempat kerja, olahraga, beberes, apapun itu. Yang keempat, mulai dulu karena belajar itu butuh waktu. Yang kelima, pastiin kamu beneran paham, bukan cuma hafal. Dan yang keenam, praktekin dan belajar dari hasilnya. Ini bukan sistem yang bikin kamu pintar dalam semalam, tapi ini kebiasaan yang bikin kamu terus jadi lebih pintar hari demi hari sambil tetap kerja dan tetap hidup normal.
IPK 2,9 aku bukan hambatan, justru itu yang ngajarin aku bahwa kebiasaan belajar yang benar jauh lebih penting dari seberapa keras kamu belajar. Nah, kalau video ini kasih kamu sesuatu yang bisa langsung kamu pakai, share ke satu orang yang kamu tahu lagi ngerasa banyak belajar tapi nggak maju-maju. Mungkin ini yang mereka butuhin. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau kamu mau lanjut bangun kebiasaan yang bikin hidup kamu naik level, kamu bisa klik video berikutnya. Di situ aku bahas langkah-langkah kecil lain yang bisa kamu mulai hari ini juga.